Halo, perkenalkan nama saya Anda dari Fakultas TKI, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab soal dalam mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Yang pertama, beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP dan atau IP. Yang pertama, TCP. TCP yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau disebut TCP garis miring IP, merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari suatu komputer ke komputer lain ke dalam jaringan internet. Soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan memberikan contoh pada setiap kelas IP. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil, disebut dengan subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID. Untuk jaringan subfisik, biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung dari satu router dalam jaringan multi. Contoh dari subnetting pada IP itu subnetting pada IP kelas A. Kelas A di oktet 2, 3, dan 4. 3 oktet terakhir. Kemudian subnet max yang digunakan untuk subnetting kelas A adalah sebuah subnet masuk dari CIDR garis miring 8 sampai 30. Analisanya 10.0.0.0 berarti kelas A dengan subnet max 16, berarti 1.1.1.1.1.1.1.1.1 titik 00.00.00.00 titik 00.00.00 garis miring 255.255.00. Perhitungannya adalah jumlah subnet sama dengan 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 216 dikurang 2 sama dengan 635.534 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Soal ketiga, beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model yang memungkinkan penyajian ketersediaan di mana kemudahan kesesuaian dengan permintaan pengguna dalam mengakses jaringan ke sebuah kumpulan sumber daya komputasi. Misalnya, jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan lain-lainan yang dapat diakses secara bersama-sama, mudah dikonfigurasi, dan secara cepat dapat disediakan dan disalurkan kepada pengguna dengan peminimalisasiran interaksi dengan penyedia layanan, yaitu service provider. Karakteristik dari cloud computing yaitu bisa disebut NIST juga mendefinisikan bahwa agar sesuatu dapat dianggap sebagai cloud computing, maka harus memiliki 5 karakteristik dari cloud computing, yaitu on-demand, self-service, lalu ada broad network access, resource pooling, rapid elasticity, dan measured service. Kita akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu on-demand self-service. Merupakan sebuah karakteristik di mana cloud consumer atau pengguna layanan cloud bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang ingin dipakai
melalui sebuah sistem dimanapun dan kapanpun tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Yang kedua ada Broad Network Access. Broad Network Access merupakan sebuah karakteristik di mana dalam suatu sistem cloud, kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan sebagainya. Lalu ketiga, resource pooling. Resource pooling merupakan sebuah karakteristik di mana sumber daya komputasi yaitu storage, CPU, memory network bandwidth, dan sebagainya yang dikumpulkan oleh penyedia layanan yaitu service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan yaitu service consumer dengan model multi-tenant. Yang keempat ada rapid elasticity. Rapid elasticity merupakan sebuah karakteristik di mana kapabilitas atau kemampuan dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan yang disediakan ini biasanya tidak terbatas dan service consumer bisa dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat. Yang terakhir itu ada measured service. Measured service merupakan sebuah karakteristik di mana pada sistem cloud tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini, kita bisa melihat berapa resources komputasi yang telah dipakai, seperti penyimpanan yang telah dipakai, besar CPU dan memori yang digunakan, bandwidth yang telah terpakai, banyaknya layanan yang terpakai, dan seberapa besar jumlah biaya yang muncul dari setiap sumber daya yang telah terpakai. Layanan monitoring ini sebagai bentuk transparan antara cloud provider dan cloud consumer. Soal keempat yaitu beri penjelasan lengkap terkait gangguan sistem keamanan. Berikut ini yaitu pertama ada hacking, phishing, device, dan carding. Pertama itu hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar mengoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program yang tertentu, dan terprofesi mengamati keamanan security. Hacker memiliki wajah ganda, ada yang budiman dan ada yang pencolong. Hacker budiman memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat sehingga bisa dibocor agar segera diperbaiki. Sedangkan hacker pencoleng menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya. Lalu ada phishing. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri pemakai atau username dan kata sandinya pada suatu website yang sudah di-device. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital telah dikirim akhirnya untuk menjadi milik penjahat tersebut dan dapat digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening milik korbannya. Lalu yang ketiga ada defacing. Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs website pihak lain seperti terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar atau BI baru-baru ini dari situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan deface adalah semata-mata iseng atau kebolehan atau pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data dari internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.